Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Semoga ketika kamu ngeklik video ini nggak putus-putus, Mari akan mendoakan bahwa di sana kamu keadaannya sehat, bahagia, semakin berkelimpahan berkat. Amin. Mari akan tarik kartu orakel untuk membacakan energi dia seseorang yang saat ini punya status hubungan dengan kamu, namun relationship-nya tidak terlalu akrab, relationship-nya tidak terlalu hangat. Ya, jadi sesuai dengan judul, ini adalah hubungan yang hanya sebatas status saja, gitu ya. Nah, sebelum mari memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate untuk sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacanya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Maka dari itu, berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Langsung ya, kita mulai. Energi dia seseorang yang saat ini terlibat dalam hubungan yang hanya sebatas status saja dengan kamu. Oke, baik. Jadi dia bilang seperti ini ya, tak pernah ada seorang pun hingga hari ini yang pernah aku cintai sebesar cintaku kepadamu. Nah, begitu ya. Mengapa hubungan kalian tidak harmonis? Cukup perlu dipertanyakan, tapi nanti kita akan tarik lagi energi berikutnya ya. Nah, namun kalau untuk sampai saat sekarang ini, barangkali untuk sekarang kalian tidak berkomunikasi dengan baik lagi. Ya, kalian masih berada di satu atap yang sama. Namun seperti Mari katakan tadi, tidak ada kehangatan. Adanya kayak jurang pemisah, tubuh fisik bisa bersentuhan. Tapi di situ tuh jiwa sepertinya tadi terpisah oleh jurang yang sangat besar. Ada gap yang sangat jauh antara kamu dengan dia secara batin gitu ya. Namun kalau pengakuan dari seseorang ini, tak ada yang lain gitu ya, tak pernah ada seumur hidupku hingga hari ini, nggak tahu umur dia berapa, 25 kah atau berapa gitu ya, atau mungkin sudah 50 tahunan sekian gitu. Namun kalau pengakuannya dia, tidak pernah ada yang menggetarkan hatiku ini sehebat dirimu. Cinta yang paling luar biasa itu aku rasakan ketika aku tuh dengan kamu. Nah, di situ ya. Di sini dia mengaku bahwa aku nih sebenarnya takut banget nih kalau untuk nyakitin kamu. Takut banget. Nggak tega, aku tuh sebenarnya mau nyakitin kamu. Tak ada keinginan dengan sengaja untuk nyakitin kamu. Pengennya tuh sebenarnya berarti di sini tuh ngebahagiain kamu. Gitu ya. Hanya saja boleh jadi caranya mengekspresikan diri ya, yang jangan-jangan bikin kamu tuh tidak nyaman. Atau bisa jadi ini ternyata adalah hubungan yang dipaksakan, barangkali kamu dijodohkan dengan dia, padahal kamu tuh perasaannya kepada orang lain gitu ya. Sehingga secara otomatis sikapmu kepada seseorang ini tuh dingin kali. Nah begitu. Atau banyaknya akumulasi tumpukan-tumpukan emosi dalam hubungan ini yang tidak pernah dirilis, yang tidak pernah didudukkan, gitu, yang tidak pernah dibincangkan, sehingga kok kayaknya makin lama makin ketutup gitu ya, makin ketutup kemungkinan bahagia bersama karena ada beberapa hal dari masa lalu yang disimpan, yang dipendam gitu ya, dan bahkan mungkin ini bisa kayak dibesar-besarkan di dalam diri sendiri, oleh ego tuh dibesar-besarkan, hal kecil jadi besar gitu ya. Hal yang tidak masalah jadi masalah, akhirnya ya berdampak buruk dalam dunia nyata koneksi kamu dengan dia. Nah jangan-jangan seperti itu toh, karena di sini lagi-lagi bahwa pengakuannya dia nggak pernah ada niatan yang disengaja untuk ngelukain kamu. Nah gitu ya, bahkan di situ tuh dia kayak ngerasa takut omongannya dia gitu ya menyinggung perasaanmu, tindakannya dia yang berikutnya bisa bikin kamu merasa tidak enak hati gitu. Atau mungkin orang ini terlalu banyak diamnya
karena terlalu takutnya kali ya. Jadi tidak ekspresif kepada kamu dan kamu tangkap, wah ini orang ngapain ini gitu ya, bikin kamu gedek gitu. Padahal kamu nggak tahu bahwa di situ dia sebenarnya hanya menjagakan biar keluar, biar sikapnya dia yang dia tampilkan di hadapannya kamu itu kayak tidak membuat kamu merasa terluka oleh dia, tapi saking jaganya, boleh jadi juga seperti itu ya, saking menjaganya dia, akhirnya jadi kayak bikin suasana awkward gitu ya, kayak bikin suasana tuh kayak janggal kali menurut kamu, sementara kamu tuh maunya yang wah gitu ya, sementara dia yang kayak slow, anteng, diam gitu ya, sehingga kamu salah pahami, jangan-jangan yang begitu. Oke. Nah, jadi dibilangnya gini, kamu tuh baik sama dia gitu ya. Kamu tuh baik sama dia, kamu tuh kayak yang dia tangkap tuh seseorang yang tulus menyayangi dirinya dia. Kamu care, kamu peduli. Menurut seseorang ini, kamu care dan kamu peduli kepada dia. Jadi dia tuh kayaknya pengen ngecontoh kamu. Gitu ya. Ingin dia memperlakukan kamu tuh seperti caranya kamu memperlakukan dia. Karena pasti sweet banget ya sikap-sikapnya kamu, sweet banget. Lagi-lagi di sini kayak yang ngejaga gitu ya, ngejaga sikap gitu. Nah di sana. Jadi kalau menurut seseorang ini, aku tuh pengen ngembaliin apa-apa yang udah aku terima dari kamu, gitu loh. Kamu nggak pernah bikin aku tersinggung, jadi aku tuh pengen juga bikin kamu tuh jangan tersinggung. Nah, terutama yang kayak gitu tuh. Kamu gak pernah ngelukain aku. Jadi aku ini pun gak mau jadi monster yang nanti tuh ngelukain kamu. Nyakitin kamu. Menakutkan kamu gitu loh. Menakut-nakutin kamu. Nah gitu. Jadi kayak ada mungkin ilusi kesempurnaan di seseorang ini. Bisa kayak gitu ya. Melihat kamu baik, jadi pengennya tuh lebih baik lagi daripada apa yang kamu lakukan. Nah begitu ya, jangan-jangan ini hanya kesalahpahaman ya. Jadi hubungan kalian ini dingin menurutnya kamu, hanya sebatas status saja. Nah seperti itu ya. Jadi kayak gak pengen tuh, gitu loh, gak pengen tuh. Kayak yang bikin kamu, ini bisa juga nih hubungannya hubungan terlarang, gitu ya, tapi nggak pengen bikin kamu tuh malu menanggung predikat sebagai pelakor kah, pebinor kah, nah gitu ya. Jadi kok kayaknya dia menghindar dari kamu, jadi kamu anggap ini hanya kayak status cinta gelap, aku adalah pasangan asmara dia, tapi kok kelihatan hubungannya tidak seperti yang kamu harapkan. Nah jangan-jangan gitu pula gedeknya kamu ya ke seseorang ini. Nah gitu. Jadi kalau dia bilang sih ya lagi-lagi ya, bahwa segala kebaikan tuh ingin aku kasih lihat sama kamu, ingin aku tampilkan di depannya kamu, di hadapannya kamu. Nah begitu ya. Aku ingin diberikan kesempatan untuk melakukan yang terbaik lah dengan kamu. Jadi jangan-jangan ini orang polos ya, belum pernah terkoneksi hubungan dengan seseorang dengan karakter seperti kamu. Jadi kayak dia bilang gini juga, aku tuh nggak pernah punya hubungan yang seperti ini dengan seseorang seperti kamu ini gitu. Aku nggak punya pengalaman di sana. Jadi jangan-jangan kamu menjadi cinta pertamanya dia, atau punya hubungan yang serius tuh pertama kali tuh dengan kamu, sehingga nggak tahu nih sikap apa yang harus dia lakukan yang paling terbaik itu seperti apa. Butuh juga nampaknya di-trigger ya. Butuh juga nampaknya untuk diyakinkan dia bahwa kamu tidak serapuh itu. Karena jangan-jangan ada ilusi, kamu ini rapuh, kamu ini sensitif, kamu ini mudah terlukai. Jangan-jangan seperti itu. Sehingga kok banyak sikap-sikap yang tertahan-tahan gitu ya, tidak terlalu ekspresif dengan kamu, begitu yang kamu tangkap akhirnya gitu ya. Jadi kayak dia bilang tuh seperti
aku tuh nggak pernah menjalani relationship yang semodel ini, seperti ini. Mungkin tarafnya tuh masih hanya sekedar kenalan, nggak berani untuk ke pacaran ya selama ini dengan orang-orang yang pernah hadir di hidupnya dia, atau mungkin selama ini dia tidak merasa dia butuh cinta, begitu jatuh cinta, ya jatuh cintanya sama kamu, ya udah kelagapan. Ya udah bingung sendiri, gitu kan? Nggak tahu sikap apa yang terbaik yang mau diambil, gitu. Pengennya itu ya baik, nggak taunya jatuhnya kamu tangkap seperti seseorang yang dingin memperlakukan kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi dia bilang nggak pernah nih punya experience, nggak pernah nih punya pengalaman dengan kamu. Nah gitu ya. Jadi kalau ini sih harapannya dia kalau bisa tuh berbarengan dengan kamu tuh sampai nanti di depan sana. Jadi kayak nggak ada wacana, nggak ada keinginan seseorang ini tuh untuk pisah ya dengan kamu, untuk berpisah dengan kamu, gitu ya. Nggak pernah ada keinginan untuk menjauhkan dirinya dia dari kamu. Walaupun barangkali ada situasi yang unik pula antara kalian berdua, gitu. Bisa jadi kamu sebenarnya adalah istri siri gitu ya, dia masih punya keluarga di sana. Tapi walaupun dia mungkin lebih banyak terkonsentrasi dengan yang di sana, namun dia berharap bahwa perjalanannya kamu dengan dia ini tidak selesai saat sekarang. Akan ada harapannya dia di sini ya, akan adalah campur tangan semesta untuk memudahkan hubungan kalian berdua ini. Nah seperti itu ya. Atau ya kalau kita masukkan sajalah pembacaan ini kepada sebuah hubungan yang tanda kutip ya normal gitu, hanya ada satu kamu dan dia di situ, nggak ada orang-orang berikutnya yang hadir dalam relationship kalian, ini internal kalian berdua saja. Tapi dia berharap bahwa akan ada petunjuk-petunjuk lah gitu ya melalui perjalanan hidup bersama dengan kamu, gitu ya, untuk dia kayak lebih baik lagi dalam memperlakukan dirimu. Nah di sana boleh terpisah hari ini, ya, mungkin perpisahan kalian ini tuh perpisahan yang kayak tubuh fisiknya sudah di mana, tubuh fisikmu sudah di mana, gitu ya. Tapi kalian ini kalaulah rumah tangga ceritanya, belum lagi jatuh putusan dari pengadilan untuk menggugurkan legalitas kamu dan dia adalah suami istri gitu ya. Nah, jadi di sana walaupun raga kalian terpisah, namun di sini kalau doanya dia kepada Tuhan yang dia imani di situ ya, semoga akan ada kesempatan untuk kamu dan dia ini kembali lagi bersama. Gitu. Jadi mungkin kamu kayak nganggap orang ini menggantung kamu karena toh dia telah melanglang buana kemana gitu ya, meninggalkan kamu dalam kesendirianmu, barangkali seperti itu menurut kamu. Dia udah hilang-hilangan dari hidupnya kamu, sudah tidak terkoneksi untuk sekian bulan atau sekian tahun gitu ya. Tapi seseorang ini tuh tidak pernah melupakan kamu. Nah, mungkin ada situasi yang unik antara kamu dengan dia saat ini. Tapi ya dia berharap satu saat nanti kamu akan kembali menjadi pasangan dia lagi. Ya, nggak tahu lah itu kapannya tuh, nggak ngerti dia. Tapi semoga gitu ya, ada harapan-harapannya dia. Semoga kamu dan dia ini tuh bisa dipertemukan kembali dalam situasi yang lebih baik lagi daripada hari ini. Nah gitu. Jadi jika menurut kamu seseorang ini telah melupakan kamu, dia sebagai sang suami atau dia sebagai sang istri, udah hilang entah kemana gitu ya. Atau ya mungkin kamu tahu keberadaannya dia, tapi kemudian tidak terlalu banyak interaksi yang terjadi antara kalian berdua. Gitu.
Ya, tapi dia harapkan ya seperti tadi Mari sampaikan, bahwa semoga diberikan kesempatan baik untuk dia datang menebus kebaikan-kebaikan kamu, kebaikan-kebaikan yang selama ini kamu berikan kepada dirinya. Nah gitu, dia tahu bahwa sikap dia ini jangan-jangan memang benar-benar nyakitin kamu gitu ya. Jangan-jangan dia tahu seperti itu, dia nyakitin kamu. Jadi kok kayaknya semoga ada kesempatan untuk aku gitu ya, untuk membayar kebaikan hatinya kamu yang selama ini kamu tujukan kepada aku. Semoga diberikan kesempatan oleh semesta, oleh Tuhan gitu ya. Nah di sana, kalau Mari lihat di sini kayaknya ada ya, jika dia hilang dari hidupnya kamu saat ini, ada penyesalan di situ gitu ya. Tapi ada juga di balik penyesalan ada juga kayak aroma-aroma keoptimisan gitu ya, bahwa akan ada situasi yang baik antara kamu dengan dia. Andaikanlah bukan di kehidupan saat sekarang ini yang bernama itu gitu ya, bertubuh fisik seperti ini, tapi semoga di masa depan ya. Ini tentu saja bagi orang-orang yang percaya dengan reinkarnasi ya. Seseorang yang percaya reinkarnasi ini itu akan mengharapkan bahwa tidak di kehidupannya ini, di kehidupan yang akan datang nanti, semoga dipertemukan lagi dengan kamu untuk ngebalas sikap baiknya kamu kepada dirinya dia. Nah, seperti itu ya. Karena ini nampaknya sedang terpisah raga di sini. Tapi jika kalian belum terpisah raga, masih ya bertemu, masih ada kemungkinan untuk bersapa, ya kayak Mari bacakan tadi, mungkin di situ merasa janggal bagaimana gitu ya, terlalu overprotective kepada kamu, takut melakukan kesalahan, tapi akhirnya ya jatuhnya ya bikin kesalahan gitu ya. Sesuatu yang dilakukan over itu hasilnya lo ya nggak baik gitu kan. Nah ini sedang diperagakan di sini gitu, sedang dipertunjukkan dalam hubungan kalian ini. Nah seperti itu. Atau jangan-jangan kamu yang terlalu sensitif gitu ya. Kamu terlalu sensitif, kamu yang ada kemungkinan besar kesalahpahaman dalam hubungan kalian. Love language-nya dia bagaimana, love language-nya kamu bagaimana gitu ya. Bahasa ekspresi cintanya kamu bagaimana, kemudian bahasa ekspresi cintanya dia itu seperti apa. Jangan-jangan ini sangat bertolak belakang, sehingga sangka-sangkanya kamu dia dingin sama kamu, nggak cinta sama kamu, sehingga kamu balas ya, sehingga kamu balas pula dingin, tidak menunjukkan ekspresi cinta pula pada dia gitu ya. Hanya kamu bilang aku mencontoh kamu, padahal mungkin kamu menilai dia itu keliru. Itu kan perlu juga ya untuk dilihat ya, digali juga ya dari kamu, ditatap juga kamu ini kayak gimana nih. Nah di situ kan ada cinta, ada sayang untuk kamu, tidak ingin menyakiti, tidak ingin melukai. Nah di situ ya. Oke baik, sekarang Mari akan tarik koin-koinnya untuk cari tahu apakah pembacaan ini tarikan energi kamu dengan pasanganmu atau bukan ya. Koinnya berisi inisial dan zodiak, ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Berikut juga sama dengan zodiak, bisa ini zodiaknya kamu, bisa juga menunjukkan zodiaknya dia ya. Oke baik, mari awali dengan inisial D. Dunia, dalam, kemudian di situ ada dua, ada daun ya. Berikut ada O. Itu orang, odol, obat ya. Berikut ada inisial T. Ada tali, tambang, tarik, tulus, takut. Oke. Berikut ada inisial I. Istimewa, istirahat. Kemudian ada istri, ya, ada isyarat, oke. Kemudian masuk ke inisial H, hati, halus, hampa, habis, oke. Itu aja kalau untuk inisial.
Masuk kita ke zodiak, di situ ada dari Virgo, ada Capricorn di sini, ada Aquarius, dan ditutup oleh energi dari Scorpio. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.